illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya berbahagia, pertama-tama mari kita memperbaiki puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah berkat hidayah, inayah, rahmat dan rahimnya sehingga kita bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat. Jemaah sekalian saya berbahagia, pada malam hari ini kita akan memasuki surat baru, yaitu surat yang paling populer dalam Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah dibaca setiap sholat. Kalau Yasin dibaca setiap saat ada acara-acara yang dibaca adalah surat Yasin. Tentu saja dengan Al-Fatihah. Nah, jemaah sekalian, sebelum kita masuk ke inti acara kita, sambil menunggu Ustadz kita yang lain, saya ingin bercerita sedikit betapa efektif dan efisiennya sebetulnya kalau kita belajar pakai online ini. Saya tadi khutbah Jumat di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, Masjid At-Taqwa. Itu khutbahnya sekitar setengah jaman lah. Kalau khutbah itu tidak lama. Tetapi perjalanan pulang pergi itu sekitar 4 jam. Jadi artinya apa? Keluar dari rumah sampai kembali ke rumah lagi 4 jam untuk ceramah kurang lebih setengah jam. Saya menceritakan ini menunjukkan betapa luar biasanya sebetulnya Zoom ini. Karena kita tidak perlu menyita waktu begitu banyak, tapi kita juga lebih efektif. Kita di rumah masing-masing, kita bisa beraktivitas di rumah kita masing-masing, ibu-ibu masih bisa mengawasi anak-anak dan cucunya, masih bisa juga sambil memasak, dan seterusnya, tetapi bisa belajar. Jadi sebetulnya kita belajar online ini adalah satu karunia dan kenikmatan yang luar biasa. Sehingga harusnya ini diterima sebagai suatu realitas, bahwa memang ke depan ini adalah satu bentuk interaksi yang paling efektif daripada manusia. Tinggal nanti kita tunggu ke depan, kalau sudah masyarakat ini metaverse, kita bisa mengaji seperti berhadap-hadapan. Nanti ke depan jemaah sekalian, itu kalau kita nanti mengaji seperti berhadap-hadapan, ya di suatu ruangan khusus tertentu. Nah, jemaah sekalian saya berbahagia, sekarang kita masuk ke surat baru yaitu surat Yasin. Ustadz kita belum ada, Bu Dokter ya? Ada Ustadz Syafi'i. Oh, Ustadz Syafi'i. Ada Ustadz Syafi'i ya. Bapak Ibu sekalian, ternyata kita dari Singapura ini ada Ustadz satu juga, Ustadz Syafi'i. Suaranya bagus juga, merdu juga. Oleh sebab itulah mewakili jemaah semuanya, kami minta dengan segala hormat kepada Ustadz kita, Ustadz Syafi'i, untuk memandu kita, bersedia, berkenan memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada malam ini, yaitu surat Yasin, ayat 1 sampai 10. Pada Ustadz Syafi'i, padanya kami persilakan dengan hormat. Silakan Pak Ustadz. Nih layarnya nih Pak. Kan tali, makan tali. Bisa tetap saya tanya. Tidak bukan belakang ini. Belum masuk. Ya? Udah. Sudah ada Ustaz. Sudah ada. Mungkin nggak dengar kali tadi. Ayat berapa Ustaz? Ayat ini, ayat 1 sampai 10, Pak. Yasin, surat Yasin. Surat Yasin, permulaan. Bisa kita mulakan Ustaz? Baik, terima kasih banyak Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Panjang. Innaka
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Al-Athhar ala Rasulillah Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu jemaah sekalian, mewakili jemaah mengucapkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Syafi'i dari Singapura, yang telah memandu kita, membimbing kita membaca Al-Quran dengan suara yang begitu merdu. Semoga Allah SWT mencatatnya sebagai bagian daripada wasilah untuk mendekatkan beliau kepada Allah SWT dan mengumpulkannya dengan keluarganya yang suci, sahabat-sahabat yang mulia di telaga haud kelak nanti. Juga semoga Bapak Ibu semuanya yang ikut melantunkan ayat-ayat Al-Quran, terutama Yasin tadi ayat 1-10, juga Allah berkahi semuanya, berkahi keluarganya, berkahi mata pencariannya, berkahi kehidupannya lahir dan batin. Bapak Ibu jemaah sekalian, surat Yasin seperti kita katakan tadi adalah surat yang sangat populer, yang sangat terkenal di tengah-tengah masyarakat kita. Kita bahkan mengenal istilah Yasinan. Tidak ada istilah Fatihaan. Tidak ada istilah Qul huwallahan, tetapi yang ada istilah Yasinan. Sedemikian populernya Yasin. Orang meninggal baca Yasin, orang mau nikahan baca Yasin, orang biasanya masuk rumah baru baca Yasin dan tahlilan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka Yasin ini menjadi surat yang sangat terkenal. Tetapi meskipun Yasin adalah surat yang paling baca, bahkan banyak dihafal oleh umat Islam, tetapi sangat sedikit dikaji atau ditadaburi secara mendalam. Sehingga banyak sekali tindakan dan perbuatan umat Islam yang bertentangan dengan apa yang menjadi kandungan daripada surat Yasin. Kita sampaikan bahwa surat Yasin ini yang kalau di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei, atau juga Thailand bagian selatan, itu sering dikaitkan dengan kematian. Tetapi di dalam surat Yasin ini, di antara surat yang paling banyak berbicara tentang akal. Beberapa kali nanti di dalam surat Yasin ini, Allah memberikan penekanan tentang pentingnya menggunakan akal. Nanti disampaikan juga bahwa banyaknya orang kemudian ikut-ikutan, baik sesuatu yang sifatnya kelihatannya agama, atau sesuatu yang memang seperti atau kelihatannya bukan agama, itu adalah karena tidak menggunakan akal. Andai kata mereka menggunakan akalnya, maka mereka tidak akan seperti itu. Yang menjadi luar biasa lagi bahwa tidak menggunakan akal nanti itu dikategorikan, disifatkan oleh surat Yasin sama dengan mengikuti syaitan. Oleh sebab itulah marilah kita mengikuti tadabbur ayat demi ayat, kaitannya dengan ayat-ayat lain, surat Yasin ayat 1 sampai terakhir, yaitu 83. Surat Yasin ini adalah surat yang ke-36. Surat Yasin, ya, jadi tulisannya Yasin. Yasin ini bisa bermakna satu kata Yasin, bisa juga panggilan Yasin. Yasin, tapi intinya adalah Yasin termasuk huruf muqatta'ah. Di dalam berbagai macam riwayat dan juga oleh para ulama kita, Yasin terkadang disebut dengan nama Nabi Muhammad kita. Sama dengan Toha. Makanya kan ada selawatan-selawatan itu ala Yasin Habibillah, Toha Rasulillah. Jadi Yasin ini adalah
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di dalam surat Asy-Syafaat, surat yang ke-37, jadi ini 36, 37 berikutnya, itu nanti ada ayat yang berbicara tentang Ali Yasin, keluarga Yasin. Jadi kalau Ali Yasin, memang harus Yasin bermakna Nabi. Kenapa? Karena ada keluarga Nabi. Muhammad wa Ali Muhammad. Di situ ada kata Ali Yasin. Sedangkan kita tahu bahwa tidak ada nama-nama Nabi-Nabi manapun yang bernama Yasin. Nabi Muhammad lah yang dipanggil dalam Al-Quran ini dengan kata Yasin. Turun di Mekah, karenanya disebut surat Makkiyah, jumlah total ayat 83 ayat. Kita mulai dari ayat 1 sampai 10. Ini Bapak Ibu sekalian, fenomena sudah sering kita saksikan. Saya kira ini bukan hanya di Indonesia, tapi di Nusantara. Di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Darussalam, kemudian Thailand juga bagian selatan, itu terbiasa berkumpul seperti ini. Kalau ada keluarga yang meninggal dunia, mereka kumpul biasanya hari pertama, hari kedua, ketiga, bahkan ada yang sampai hari ke-7, bahkan ada yang sampai hari 40. Mereka berkumpul di rumah-rumah sahibul hajat, sahibul musibah, untuk kemudian membaca surat Yasin disertai dengan tahlil. Ya, dan ini sudah menjadi semacam kebudayaan atau tradisi di masyarakat kita. Jadi jemaah sekalian terbaik, kalau kita menyebut ini sebagai Islam Nusantara, ya seperti inilah Nusantara. Karena tradisi seperti ini nyaris kita tidak temukan di negara-negara lain, di wilayah lain maksudnya. Di Timur Tengah jarang kita temukan. Ini paling banyak di Nusantara. Kalau ada orang meninggal dunia, orang kumpul-kumpul, lalu kemudian menghibur sahibul bait atau sahibul musibah dengan membaca Al-Quran. Karena ya namanya orang yang ditinggalkan keluarga yang dicintainya tentu sangat bersedih, sangat terpukul. Kalau kemudian kita berkumpul seperti ini di rumahnya, itu paling tidak mengobati kesedihan mereka. Makanya kata-kata takziah itu artinya turut berduka. Aza itu berduka. Jadi kata-kata aza itu berduka. Jadi takziah itu adalah turut berduka. Merasakan sakitnya sehingga yang punya musibah, sahibul musibah tidak merasa sendirian memikul musibah itu. Kita semua anggota keluarga, bahkan masyarakat di sekitar situ, itu turut memikul musibah itu. Sehingga yang bersangkutan tidak merasakan sendiri. Karena salah satu penyebab gejala atau disebut dengan mental disorder itu, apabila orang itu merasa terasing, teralienasi. Kalau orang merasa terasing, cuma dia saja, seakan-akan tidak ada orang peduli, tidak ada yang merasakan kepedihannya, tidak ada yang menanggung bersama memikul bebannya, lalu kemudian orang itu biasanya semakin tertekan. Nah, bayangkan kalau kita banyak begini berkumpul di rumah-rumah sahibul musibah, kemudian kita baca Yasin, baru berdoa bersama-sama, itu paling tidak sahibul hajat atau sahibul musibah merasakan ada pihak lain yang ikut merasakan deritanya. Yang dibaca di sana adalah Yasin. Ya, buku-buku yang mereka pegang semuanya adalah surat Yasin. Dan juga sebagai itu dari sisi sahibul musibah. Dari sisi kita yang datang juga ini adalah kesempatan untuk memperlancar bacaan Quran kita. Bahkan kemudian juga memperlancar tahlilan kita, wiridan-wiridan kita, zikir-zikir kita. Karena urutannya ada. Dan ini urutan-urutan ini juga biasanya dibaca selepas salat maghrib dan subuh. Wiridan-wiridan ini. Belum lagi dengan silaturahim. Jadi banyaklah manfaatnya dengan hadir acara seperti ini. Orang yang baru pindah di sekitar wilayah ini, kalau hadir bersama dengan jemaah Yasinan, maka cepat dikenal, cepat bersosialisasi, cepat beradaptasi dengan masyarakat di sekitarnya. Kemudian bagi mereka yang tentu memiliki kelebihan secara harta benda finansial, ini bisa digunakan kesempatan untuk bersedekah, untuk memberi makan orang-orang. Ingat, Mas Keser, bahagia, memasukkan rasa senang, bahagia kepada jiwa orang lain, itu adalah sifat orang mukmin. Jadi orang mukmin itu adalah memasukkan kebahagiaan. Bapak Ibu jemaah sekalian, makanan itu adalah salah satu alat penyambung silaturahim yang baik. Harganya tidak seberapa, tetapi itu menyenangkan. Kalau misalnya dikasih satu orang misalnya 25.000, mungkin
banyak keberatan karena mereka dari kalangan masyarakat yang bisa juga. Tapi dengan kita beri makan, mungkin nilainya cuma 25.000, 30.000, tetapi itu akan membuat senang. Tidak ada orang keberatan. Jadi dengan demikian banyak sekali manfaat. Belum lagi dengan multiplier efeknya. Semakin banyak orang membuat acara-acara seperti ini, tentu ada multiplier efeknya. Multiplier efeknya yang pertama adalah pencetakan surat Yasin. Ada percetakan, ada aktivitas yang hidup di sana, ada ekonomi yang jalan di sana. Belum lagi dengan makanannya dan seterusnya. Pokoknya banyaklah efek multipliernya terhadap masyarakat di sekitarnya, baik secara kultural, secara sosial, ataupun secara ekonomi finansial. Surat Yasin, ayat pertamanya adalah huruf muqatta'ah. Walaupun huruf muqatta'ah, para ulama memberikan makna bahwa ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dari mana para ahli tafsir mengatakan bahwa ini adalah Yasin adalah Nabi? Nanti di ayat 3, ada ayat yang mengatakan innaka laminal mursalin. Innaka-nya itu kepada Nabi Muhammad. Jadi kok tiba-tiba muncul kata ka di sana, tentu dibicarakan sebelumnya. Nanti kita boleh menggunakan dhamir kalau kita menyebutkan subjeknya terlebih dahulu, subjek pembicaraan. Atau kita menyebutkan objek yang kita ajak bicara. Jadi kita bicara dengan seseorang, kita bicara tadi dengan Ustadz Syafi'i, baru kita mengatakan tinggalnya, ya rumahnya, itu namanya dhamir, kata ganti di Singapura. Jadi dhamir itu hanya dimengerti apabila disebutkan sebelumnya siapa yang dimaksud dalam dhamir itu. Kalau kita tiba-tiba mengatakan rumahnya di Singapura, itu orang bingung. Ya, kalau kita katakan bahwa Ustadz kita yang memandu tadi kita membaca Al-Quran, rumahnya, nah itu nya-nya baru ketahuan. Nya-nya itu baru jelas sebagai kata ganti terhadap Ustadz Syafi'i yang kita sebut sebelumnya. Begitu juga di ayat 3 nantinya ada kata-kata ka, dhamir anta, ka, kamu, itu hanya bisa dimengerti apabila Yasin ini adalah Muhammad. Karena ka-nya itu pasti kepada Nabi Muhammad. Sehingga dengan demikian yang disebut Yasin di sini mukhatab Allah terhadap dalam ayat ini adalah sang Nabi sendiri. Jadi Yasin adalah Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian wal Qur'anil Hakim. Jadi penyebutan secara berdampingan Yasin dan Al-Quran, dan di mana-mana kita berjumpa atau hampir seluruh surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah itu pasti ada kata kitab suci atau Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran biasanya tilka atau zalika al-ayat atau al-kitab. Tilka ayat atau zalika al-kitab. Alif lam mim zalikal kitabu. Jadi alif lam mim atau yang semacam yang disebut dengan huruf muqatta'ah bisa bermakna itu adalah nabi. Semuanya. Alif lam mim adalah nabi. Kenapa? Di bawahnya semuanya ada berbicara tentang Al-Quran. Sedangkan Al-Quran atau Alkitab itu tadinya ada bersama dengan sang Nabi. Lalu kemudian sang Nabi juga kemudian akan pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Sementara kenabian harus berjalan, maka sang Nabi harus mempersiapkan penggantinya atau yang layak, yang berhak, yang cocok untuk meneruskan agama samawi ini. Maka kita sudah lihat kalau huruf-huruf muqatta'ah ini kita sambung satu sama lain akan melahirkan satu kata yang jelas. Jadi Yasin wal Qur'anil Hakim dan Al-Quran Al-Hakim. Jadi Yasin ini adalah nama lain daripada Al-Quran. Nama lain dari Nabi. Jadi Nabi Muhammad adalah Yasin, Nabi Muhammad juga adalah Al-Quran. Makanya sang Nabi disebut dengan Al-Quran yang berbicara, sedangkan mushaf ini kita sebut dengan Quran yang diam, samit. Quran yang natiq dan Quran yang samit. Quran yang samit ini nomor 2, sekunder. Yang primer adalah Quran yang natiq. Karena yang pertama kali menerima Al-Quran adalah Nabi. Nabi kemudian menggaungkan, mengucapkan, memvokalkan, menyampaikan kitab suci yang ada dalam dirinya itu keluar dalam bentuk pengucapan. Lalu orang di sekitarnya, sahabat-sahabatnya mendengar, mencatat, dan menghafalkannya. Dan ada juga yang hanya untuk mendalaminya.
Jadi seperti itulah. Jadi intinya adalah yang primer, yang utama, yang inti dalam Al-Quran adalah sang Nabi sendiri Yasin. Maka Al-Quran ini adalah yang primer yang dimaksud. Yasin wal Quranil Hakim. Jadi Al-Quran itu nanti bermakna apabila punya pasangan. Kalau tidak punya pasangan, sama dengan buku teks kedokteran yang tidak punya dokter. Bayangkan kalau kita punya buku teks kedokteran, tapi tidak ada dokter yang bisa membaca dan menerangkan buku itu. Kita punya buku teks ekonomi yang mencakup seluruh lapisan pengetahuan ekonomi. Tapi tidak ada ekonom, tidak ada ahli dalam bidang ekonomi yang bisa membaca dan menerangkan itu. Kita punya buku teknik mesin misalnya, tetapi tidak ada ahli mesin yang bisa membaca dan menerangkan isi buku itu. Apa yang terjadi kira-kira? Maka buku itu hanya akan menjadi penghias lemari buku saja. Bahkan mungkin buku itu hanya diterlantarkan atau dijual loakan saja. Dijual kiloan saja. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa membacanya. Maka oleh sebab itulah Yasin dan Al-Quran adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan Al-Quran sendiri artinya bacaan. Nanti bisa dikatakan Quran kalau selalu dibaca dan dibaca. Dan dibacanya itu bukan hanya sekedar dibaca. Karena kalau kita baca kata-kata qara'a pertama, ingat ayat pertama turun adalah kata Iqra. Iqra itu adalah fi'il amr dari kata Al-Quran. Jadi Iqra itu dari kata qara'a yaqra'u, membaca. Qara'a yaqra'u, kemudian Iqra adalah kata Quran. Qara'a yaqra'u Quran, ini adalah masdarnya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, dengan demikian Iqra itu membaca itu bukan hanya sekedar membaca dengan kata-kata, karena di belakangnya ada kata-kata Iqra bismi rabbika. Jadi membaca itu harus berangkat dari huruf ba. Iqra bi. Baru kemudian ismi, baru kemudian rabbika. Jadi 3 tingkatan di situ. Ba, is, rabbuka. Jadi ada 3 entitas di sana. Bacalah melalui ba, baru melalui isim, baru kemudian rabbuka. Alladzi khalaq, yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Manusia itu adalah makhluk yang bergantung. Di mana bergantungnya? Melalui huruf ba dulu, baru bisa sampai ke atas. Ba, ke isim, ke rab. Jadi Iqra bi, bacalah dengan. Jadi manusia hanya akan menjadi manusia apabila membaca. Tapi membacanya harus terkoneksi dengan ba. Karena ba akan mengkoneksikannya dengan isim. Dan ismu di situ mengkoneksikannya dengan rab. Iqra bismi rabbik. Nah, dari situ muncul kata Al-Quran. Lalu kemudian Al-Hakim. Lalu kemudian kalau kita baca ini akan mengantarkan kita kepada hikmah, kearifan, kebijaksanaan, Al-Hakim, yaitu menghukumi sesuatu berdasarkan kaidah-kaidah, berdasarkan hukum-hukum, logika, dan fakta-fakta objektif. Sehingga tidak mungkin asal berbicara orang yang rajin membaca Al-Quran. Orang yang rajin membaca Al-Quran, pembicaraannya selalu terfilter, terseleksi. Kalau menggunakan bahasa hikmah, filsafat Islam, ketika ingin berbicara harus melakukan dulu tasawur yang benar. Harus melakukan memotret dulu realitas sosial yang ada di sekitarnya. Melihat dulu alam di sekitarnya. Baru kemudian dimasukkan di dalam pikirannya, di dalam memorinya, di dalam benaknya, dalam mentalnya. Setelah hadir di sana, baru dilakukan penyeleksian, memilah, lalu kemudian memilih, namanya. Jadi orang yang arif dan bijaksana adalah tidak mungkin gampang asal berbicara. Selalu pembicaraannya mengandung nasihat-nasihat yang menuntun kepada jalan yang benar. Nah, makanya jemaah sekalian, Muhammad muncul di ayat ketiga dan berarti semakin mempertegas bahwa Yasin tadi adalah Muhammad. Innaka, nikahnya di sini Bapak Ibu sekalian muncul. Jadi innaka.
Jadi muncul di sini kata innaka. Kaknya ini adalah ini nabi. Ini adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamu. Jadi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka. Sesungguhnya engkau Muhammad. Siapa tadi? Yang dipanggil Yasin. Jadi permulaan surat Yasin, Allah menyampaikan Yasin wahai Muhammad. Wal Qur'anil Hakim. Kamu adalah Al-Quran yang penuh dengan kearifan dan kebijaksanaan. Kamu pun dengan hikmah. Berakhlak yang mulia. Innaka sungguhnya engkau. Lamina, benar-benar. La-nya di sini adalah taukid namanya. Benar-benar. Min termasuk al-mursalin. Rasul-rasul. Jadi engkau Muhammad. La, benar-benar termasuk. Laminal mursalin. Dari kalangan rasul-rasul. Jadi rasul-rasul yang bermula daripada Nabi Adam sampai terakhir Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad kita adalah Nabi Muhammad adalah bagian daripada mata rantai itu. Nabi Muhammad bukanlah Nabi baru, Nabi Muhammad bukanlah Nabi dan Rasul pertama. Nabi Muhammad adalah merupakan rangkaian daripada Rasul-Rasul itu. Karena Nabi Muhammad adalah merupakan rangkaian daripada Rasul-Rasul itu, maka Nabi Muhammadlah yang menjadi pemikul terakhir seluruh risalah Nabi-Nabi tersebut. Risalah Nabi Adam dipikulkan nanti ke bawah. Nabi berikutnya terkumpul pada Nabi Nuh syariat. Kemudian jadi semua ajaran Nabi Nuh adalah mengandung ajaran Nabi-Nabi sebelumnya. Kemudian ajaran Nabi Nuh nanti ke bawah lagi. Terpikulkan kepada Nabi-Nabi setelahnya, Rasul-Rasul setelahnya. Nabi Hud, Nabi Saleh, dan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitulah ke bawah kepada Nabi Musa. Begitulah ke bawah kepada Nabi Daud. Begitulah ke bawah sampai kepada Nabi Isa. Lalu kemudian seluruh konten, seluruh isi, seluruh ajaran Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu dari Adam tadi sampai kepada yang terakhir Nabi Isa terpikulkan ada pada Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim tadi. Innaka laminal mursalin. Jadi artinya karena Nabi disebut Muhammad disebut dengan laminal mursalin, berarti Al-Quran Al-Hakim tadi adalah kitab yang mengandung seluruh ajaran syariat-syariat agama sebelumnya, agama samawi sebelumnya. Dan ternyata benar di dalam Al-Quran kita semua membicarakan nabi-nabi tersebut. Dalam Al-Quran berbicara tentang Nabi Adam. Dalam Al-Quran berbicara tentang Nabi Idris. Dalam Al-Quran berbicara tentang Nabi Nuh. Dalam Al-Quran bicara banyak tentang Nabi Hud dan Nabi Saleh. Banyak lagi berbicara tentang Nabi Ibrahim. Apa artinya dibicarakan? Dibicarakan mereka bersama dengan ajarannya. Karena setiap tindakan Nabi dan Rasul tersebut adalah ajaran. Setiap perbuatan dan kata-kata Nabi dan Rasul tersebut adalah ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika diceritakan dalam Al-Quran, sebetulnya caranya Allah meratifikasi, mengambil, mengadopsi, mengabsorb ajaran mereka ke dalam Al-Quran dalam bentuk diantaranya cerita. Maka semuanya berkumpul pada diri yang satu yaitu Rasul Muhammad. Innaka laminal mursalin. Sungguhnya engkau Muhammad benar-benar termasuk rasul-rasul. Merupakan rangkaian daripada rasul-rasul yang ada sebelumnya. Karena kamu adalah rangkaian daripada rasul-rasul sebelumnya dan semua rasul datang adalah dalam rangka menggait, membimbing seluruh umat manusia agar tetap berada di jalan yang lurus, maka otomatis engkau Muhammad ala siratin mustaqim. Engkau berada di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim. Jadi ala siratin mustaqim. Jadi Nabi Muhammad benar-benar seorang rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Apa namanya jalan yang lurus? Setiap yang berbeda dengan pilihannya pasti bengkok. Setiap yang berbeda dengan titah dan sabdanya pasti salah. Karena siratin mustaqim atau siratal mustaqim adalah jalan yang lurus, artinya jalan yang benar. Jalan yang hak. Semua yang berbeda dengan yang benar adalah salah. Semua yang berbeda dengan al-haq adalah batil. Semua yang berbeda dengan al-huda pasti adalah ad-dhal, sesat. Allah memberikan penekanan di ayat 4. Jadi ayat 4 ini hanya satu saja isinya, ala siratil mustaqim. Dan ala siratil mustaqim di sini bukan kalimat.
Ini adalah kabar terhadap Muhammad. Jadi mubtada'nya atau subjeknya di sini adalah Muhammad di sini. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Jadi cuma sekali serbagi dua di sini. Kabar pertama adalah ini laminal mursalin, baru ala siratin mustaqim. Benar-benar adalah bagian dari rangkaian rasul-rasul, dan engkau Muhammad selalu berada di atas, konsisten dengan siratal mustaqim atau siratin mustaqim. Ini mirip dengan surat Musyawarah, surat yang ke-42. Kita lihat dulu surat Musyawarah 42. Ya. Ayatnya 52. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna. Dan begitulah kami wahyukan ilaika kepada Muhammad. Kaknya adalah Muhammad ini. Wa kadzalika auhayna ilaika. Begitulah kami wahyukan kepada Muhammad ruhan, ruh. Ruh apa yang maksud? Ruh Al-Quran, spirit Al-Quran. Jadi bukan mushaf yang diwahyukan kepada Nabi, tapi Al-Quran. Yang kita baca namanya mushaf. Mushaf itu adalah kita katakan tadi sekunder. Karena mushaf itu adalah tertulis menggunakan tinta yang ada di luar diri Nabi. Tertulis di atas kertas. Kertas berada di luar diri Nabi. Artinya kertas itu bukan dari dalam tubuh Nabi. Tinta itu bukan dari dalam tubuh Nabi. Lalu apa yang dari dalam tubuh Nabi? Yaitu ruh Al-Quran. Diucapkan, baru kemudian dicatat. Catatan itulah, tulisan itulah yang kemudian kita sebut dengan mushaf. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Karena ini adalah ruh min amr. Apa artinya amr? Dia tidak terikat dengan ruang waktu. Jadi hakikat Al-Quran itu adalah ruh sebetulnya. Hakikat Al-Quran bukan yang tertulis. Ketika kita membaca yang tertulis seperti ini, adalah dalam rangka memahami makna ruhani yang ada di balik ruh. Karena ruh di sini adalah Al-Quran. Jadi kalau kita baca ayat-ayat ini, ayat seperti wow, ka, dalika, ini kan kata-kata. Ini adalah tulisan. Nah, ketika kita membaca tulisan ini, sebetulnya hanya pintu saja, entry point saja, titik masuk saja, untuk menyelam lebih dalam, untuk menemukan mutiara yang paling berharga, yaitu spirit, roh. Karena spirit ini sebetulnya adalah fitrah kita sendiri. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ini adalah melampaui yang tercipta. Karena kita tahu bahwa Allah punya dua wilayah, yaitu lahul khalqu wal amru. Dia punya al-khalq dan al-amr. Dan di sini Allah berbicara min amrina. Berkali-kali Tuhan berbicara tentang ruh, pasti amr. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, yas'alunaka 'anir ruhi, qulir ruhu min amri rabbi. Qulir ruhu min amri rabbi. Jadi ruh itu adalah min amr. Dalam surat Inna anzalnahu, tanazzalul malaikatu war-ruh bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Jadi amr kalau berkaitan dengan ruh. Jadi wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta, kamu tadinya tidak tadri tahu. Mal kitab, apa itu Alkitab. Walal iman, dan juga apa itu iman. Jadi kapan Nabi mengetahui semuanya ini? Ya melalui Al-Quran yang terwahyukan kepadanya. Jadi wahyulah yang bisa mengantarkan kita memahami makna Alkitab yang sesungguhnya. Bukan hanya mushaf. Begitu juga wahyulah yang mengantarkan kita kepada al-iman. Bukan mushaf. Karena tadi disebutkan di sini ruhan. Ya. Auhayna ilaika ruhan min amrina. Sehingga kamu Muhammad yang tadinya tidak tahu apa itu Alkitab, tidak tahu iman, sekarang sudah tahu. Melalui perantaraan apa? Wahyu tadi. Walakin ja'alnahu, akan tetapi Al-Quran tadi yang diwahyukan itu ja'alnahu, kami jadikan nuran, cahaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa gunanya kita tadabbur? Bukan hanya sekedar membaca secara letterleh, bukan hanya membaca huruf demi huruf,
tetapi mentadaburi agar ruh Al-Quran itu masuk dalam diri kita dan memancarkan cahaya. Cahaya apa? Cahaya ilahiyah. Ja'alnahu nuran, kami jadikan itu nur, cahaya. Nahdi bihi man nasya. Jadi siapa cahaya di situ? Tentu Nabi. Yang menyebabkan cahaya itu ada pada diri Nabi, yaitu Al-Quran. Sehingga ketika Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ard, nur itu kemudian tertajalli, termanifestasi pada diri Nabi. Ja'alnahu nuran, nahdi yang kami berikan petunjuk, guide bihi dengannya. Man nasya, siapa yang kami kehendaki min ibadina. Baru kemudian berkat ruh tadi, amr tadi, Alkitab tadi menjadi cahaya pada diri Nabi, lalu kemudian Nabi yaitu Muhammad, innaka, ini Nabi Muhammad, innaka sungguhnya engkau Muhammad, la tahdi. Ini lamnya juga taukid ini. Tadi surat Yasin, laminal mursalin, itu lamnya taukid namanya. Pasti. Benar-benar, sungguh-sungguh. La tahdi, kamu benar-benar sungguh-sungguh engkau Muhammad bisa menggait. Tahdi, kamu bisa menuntun manusia ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ila siratin mustaqim. Sama tadi surat Yasin. Wa innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Kenapa Nabi bisa menggait kepada jalan yang lurus? Karena dalam dirinya menjelma menjadi cahaya, yaitu Al-Quran, spirit roh Al-Quran, yang merupakan amarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amarnya Allah itu adalah meliputi segala-galanya, itu sebabnya dengan roh ini Nabi kemudian memahami seluruh realitas, seluruh apa-apa saja di alam semesta ini, sehingga disebut dengan rahmatan lil alamin. Kalau kita ingin mengekor dari belakang, kita ingin ikut dari belakang kepada sang Nabi, maka kita juga harus memulainya dengan auhayna ilaika, apa yang diwahyukan kepada Nabi, yaitu Al-Quran. Lalu kemudian kita coba tangkap ruh yang ada di balik huruf-huruf ini. Karena ruh yang berada di balik huruf-huruf ini adalah amarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyimpan rahasia seluruh penciptaan, lahir dan batin, syahada dan gaib dan syahada. Jadi yang kita kejar adalah ruhnya, spiritnya. Ini disebut dengan tadabbur. Kalau orang cuma berhenti pada huruf-hurufnya saja, maka Nabi mengatakan betapa banyak orang baca Al-Quran tetapi hanya berhenti di tenggorokannya saja. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, ya, tidak sedikit orang yang baca Al-Quran tetapi menyalahgunakan Al-Qurannya. Di Indonesia kasus-kasus banyak terjadi seperti ini. Pembina sekolah-sekolah tahfiz dan sebagainya melakukan hal-hal yang tidak layak. Apa sebabnya? Karena berhenti pada huruf-huruf saja. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Jadi tadi kita lihat kenapa berada di atas jalan yang lurus? Karena Al-Quran itu tadi telah menjadi cahaya di dalam diri sang Nabi. Dan berarti bahwa objektif, tujuan kita tadabbur adalah agar ayat-ayat ini juga menjadi cahaya dalam diri kita yang menerangi diri kita dan di sekitar kita. Bahwa cahaya itu sifatnya sederhana. Cahaya itu sifatnya adalah menerangi dirinya dan di sekitarnya. Hanya cahaya yang memiliki sifat seperti itu. Hanya cahaya memiliki sifat menerangi dirinya dan menerangi di sekitarnya. Yang lain tidak. Jadi supaya menjadi cahaya nur, yaitu tadi, kita kejar apanya? Roh daripada Al-Quran. Nah, jemaah sekalian berbahagia, Al-Quran ini adalah tuntunan kepada masyarakat, umat. Lihatlah manusia ini, manusia itu aslinya adalah makhluk yang paling mulia. Baik dari sisi pengetahuan umum ataupun dari sisi agama. Dari sisi pengetahuan umum, orang belajar bahwa manusia itu adalah makhluk yang bisa menguasai alam semesta. Dari sisi agama dikatakan Allah memuliakan manusia di atas makhluk-makhluk yang lain. Laqad karramna bani Adam.
Kami sungguh memuliakan anak-anak cucu Adam. Maka jemaah sekalian berbahagia, harusnya anak-anak cucu Adam ini harus berpikir melampaui, bertindak melampaui alam-alam materi. Tapi lihatlah Bapak Ibu jemaah sekalian, karena yang ada dalam pikiran mereka adalah hal-hal yang sifatnya halusinatif. Ini halusinatif. Bapak Ibu bisa bayangkan, mereka datang ke sini berdoa meminta seakan-akan ini akan berikan permintaannya. Mereka memberikan, padahal ini adalah hanya pohon yang datang berbentuk seakan-akan seperti tangan. Mereka memberikannya. Begitu juga dengan orang-orang seperti ini. Jadi terkadang orang yang kelihatannya berpendidikan, well educated, bahkan mungkin orang kota, tetapi percaya dengan hal-hal seperti ini. Kepercayaan seperti ini adalah bersifat halusinasi. Apa sebabnya? Karena semuanya bermula dari benda-benda. Dan kenapa ini bisa bertahan turun-temurun? Sederhana. Karena ada yang diuntungkan di sini. Ada orang sekitarnya diuntungkan, nanti menyimpan amplopnya di sini, isinya amplopnya ada, nanti orang di sekitarnya atau penjaganya datang mengambilnya. Nah, mereka semuanya berkepentingan dan memberikan pembenar-pembenar. Ingat, bukan kebenaran, pembenar-pembenar atas tindakan seperti ini. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang berlanjut seperti ini. Apa sebabnya? Sesaat setelah Nabi wafat, aktivitas keagamaan ini tiba-tiba terseret ke dalam kancah politik. Digunakan untuk membangun dinasti-dinasti, membangun kerajaan-kerajaan, walaupun dibungkus dengan istilah-istilah seperti khalifah dan khilafah, tetapi pada dasarnya mereka adalah sistem kerajaan, seperti kerajaan-kerajaan yang lain. Perang saudara terjadi, pertumpahan darah terjadi, perebutan kekuasaan terjadi. Anak-anak mereka, anak-anak raja, kalau orang tuanya sudah meninggal juga berperan di antara mereka. Agama tiba-tiba berubah menjadi haus kekuasaan. Padahal sejatinya agama datang untuk apa? Menggait, membimbing manusia. Terhenti aktivitas dakwah untuk membimbing manusia, memperkenalkan mereka kepada dirinya dan kepada Tuhannya. Karena dengan mengenal dirinya, bahwa dirinya adalah makhluk yang paling mulia, tidak mungkin berharap kepada pohon ini. Tapi karena mereka tidak mengenal dirinya, maka pada ujung-ujungnya juga mereka tidak akan mengenal Tuhannya. Maka untuk siapakah Nabi diturunkan? Untuk siapakah Al-Quran itu datang? Tanzilal Aziz Rahim. Al-Quran itu datang dari Allah. Al-Aziz Ar-Rahim. Kata-kata tanzil datang, turun kepada Nabi dari Al-Aziz Ar-Rahim. Turunnya bagaimana? Bersifat rohani tadi. Karena bersifat rohani langsung menyatu dengan orang itu. Dan tidak ada yang bisa mengetahuinya. Kenapa kita bisa tahu? Kata-kata orang itu semuanya benar. Tindakannya, akhlaknya. Nah, sekarang, kalau Al-Quran itu saja adalah turun tanzil, maka seharusnya juga pelanjut agama samawi ini harus juga tanzil. Al-Aziz Ar-Rahim harus juga diturunkan oleh Allah SWT yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Jadi Al-Quran itu baik yang berbicara ataupun yang diam, adalah turun dari Allah yang Maha Perkasa. Al-Aziz itu artinya yang Maha Mulia. Karena kalau kita menggunakan bimbingan Al-Quran, kita akan menjadi mulia. Ar-Rahim, kemudian kita akan masuk dalam kategori disayangi oleh Allah. Ar-Rahim ini adalah lebih dalam daripada Ar-Rahmannya Allah. Ar-Rahmannya Allah adalah kepada seluruhnya, bahkan seluruhnya adalah merupakan tajalli daripada Ar-Rahmannya. Ar-Rahmannya kemudian berasal daripada rahmatnya, tetapi Ar-Rahimnya Allah adalah bersifat memilih siapa di antara hamba-hamba yang menerima rahmannya, menerima rahmatnya, yang kemudian bersyukur, berterima kasih, lalu kemudian memperbaiki dirinya, menyempurnakan jiwanya dengan menempuh jalan kembali kepadanya, menempuh jalan kepada yang Maha Sempurna. Tanzil al-Aziz Rahim. Litunzira. Untuk apa? Litunzira. Tujuannya apa? Untuk litunzira, agar engkau Muhammad memberikan peringatan. Litunzira. Supaya engkau ini Muhammad, supaya engkau Muhammad memberikan peringatan. Kauman kepada kaum. Ma'unzira abahum. Apa yang belum unzira diberikan peringatan oleh orang-orang tua mereka. Atau orang-orang tua mereka juga belum dapat peringatan. Sehingga kemudian fahum ghafilun, dan karenanya mereka dalam kehidupan ini ghafil.
Jadi Yasin ini kita katakan tadi betapa sering kita baca ayat ini, tapi tidak sedikit antara umat Islam kita yang tidak mengamalkan ayat 6 ini. Li-nya kan jelas tujuan. Li ini adalah tujuan. Untuk agar engkau Muhammad tunzira memberikan peringatan kepada kaum yang belum pernah mendapatkan peringatan sebelumnya. Peringatan berkenaan dengan hakikat diri mereka dan Tuhan mereka. Ma'unzira aba'ahum. Sehingga kemudian mereka gafil, lalai. Nah, ini adalah tanggung jawab daripada sahibul Quran. Dan kita semua termasuk ahli kitab, ahli Al-Quran. Nah, tetapi jemaah sekalian, umat Islam sekarang bukan memberikan peringatan kepada mereka seperti ini. Tetapi justru menciptakan perpecahan di kalangan mereka sendiri. Orang yang sudah beragama, dicelah agamanya. Orang sudah rajin baca Yasin, dicelah baca Yasinnya dengan alasan itu tidak biasa pada zaman Nabi. Orang sudah biasa wiridan, dicelah wiridannya. Orang yang biasa memuliakan Nabi dengan memperingati wiladahnya, lalu kemudian disebut bahwa wiladah atau maulid itu tidak ada. Semuanya begitu. Yang dikecam adalah apa yang sudah dilakukan oleh umat Islam. Padahal ini jelas tujuannya litunzira qauman ma'unzira abahum fahum ghafilun. Tujuannya adalah memberikan peringatan kepada kaum yang juga belum pernah diberikan peringatan sebelumnya. Ayah mereka belum dapatkan peringatan itu, sehingga kasihan mereka lalai. Tujuannya agama datang ke sana. Tetapi tiba-tiba tujuan itu tidak tercapai. Apa sebabnya? Karena kita sibuk di dalam diri kita sendiri. Jemaah sekalian berbahagia, apakah kita harus mengislamkan orang? Tidak juga. Itu bukan motifnya daripada Islam. Lalu apa? Yaitu membangun komunikasi dengan mereka. Membangun relasi yang positif dengan mereka. Memperbaiki hubungan silaturahim dengan mereka. Dengan memperbaiki hubungan silaturahim dengan mereka, kita akan menjadi berbicara dengan enak. Orang itu kalau sudah dekat dengan kita, merasa in group dengan kita, maka orang itu pasti enak diajak bicara. Jadi suatu saat kita bisa berbicara tentang kebenaran tanpa harus tersinggung. Kita bisa berbicara tentang esensi kebenaran tanpa harus menyinggung keyakinan mereka. Apa sebabnya? Karena setiap orang punya dalam dirinya kemauan untuk belajar dan mengetahui. Setiap orang di dalam dirinya ada akal yang seharusnya tujuannya adalah berpikir. Sehingga kalau kemudian coba di-trigger, dipancing, dikasih semacam introduksi untuk berpikir, mereka akan berpikir. Sehingga lama-kelamaan mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan tadi. 1400 tahun Nabi berlalu, tapi masih banyak orang melakukan amalan-amalan seperti itu. Jemaah sekalian, apakah kita tega menyaksikan orang lain masuk ke dalam neraka? Kalau tangga kita atau desa seberang kita terbakar, kita pasti akan ikut membantu memadamkan apinya. Bagaimana kalau ada orang di sekitar kita yang kalau tidak mengenal agama, lalu kemudian nanti mereka dimasukkan ke dalam neraka? Lalu apa tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nabi datang memikirkan ini. Itulah sebabnya dalam surat At-Taubah dikatakan, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh datang seorang rasul kepada kalian dari diri kalian, maksudnya sesama manusia. Untuk apa? Dia datang pertama kali, azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat baginya penderitaan. Penderitaan apa? Tentu bukan penderitaan dunia, tapi penderitaan akhirat. Mereka melihat, Nabi melihat bagaimana mereka kalau tidak mengenal Tuhannya dengan benar. Mereka akan bermasalah nanti di akhirat. Kalau mereka nanti di akhirat mengatakan, saya kan tidak ada agama, tapi Allah telah memberikan kepada mereka akal. Yang dengan akal itu mereka gunakan. Setiap hari mereka berpikir untuk mencari makanan yang cocok. Setiap hari mereka mencari pakaian yang cocok.
setiap hari mencari rumah yang cocok kalau mereka ingin beli rumah. Setiap hari mencari kendaraan yang cocok kalau mereka naik kendaraan. Tapi masa ia tidak berbicara dan berpikir tentang agama yang cocok, yang bisa menyelamatkan mereka di akhirat. Di dunia orang mencari tempat yang baik supaya selamat. Di dunia mencari kendaraan yang baik supaya apa? Supaya selamat. Di dunia kalau orang menikah, istri atau suami pasti cari yang baik supaya selamat. Semuanya supaya selamat. Tetapi mereka menginginkan keselamatan hanya terbatas pada dunia saja. Kenapa mereka tidak berpikir tentang keselamatan di akhirat yang sifatnya abadi di sana kalau kita selamat, dan kalau kita derita sifatnya abadi juga. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim. Mereka itu kalau tidak mengenal Tuhannya, padahal Allah telah memberikan akal kepadanya, tidak mengenal dirinya, maka otomatis seperti dalam ayat ini, laqad haqqal qawlu, maka ketetapan Allah akan berlaku baginya. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim, maka terhadap kebanyakan manusia itu ketetapan Allah hakkah, benar-benar berlaku, pasti benar. Selama mereka tidak beriman, fahum la yu'minun. Selama mereka tidak beriman, maka mereka akan mendapatkan ketetapan, yaitu masuk ke dalam neraka jahanam. Maka jemaah sekalian, Nabi datang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Maka harusnya setiap umat Islam justru berpikir menyelamatkan manusia sejagat, manusia di seluruh penjuru dunia. Sehingga harusnya setiap kita kemanapun juga membangun silaturahim, membangun relasi, memperbaiki hubungan kita dengan semua orang, apapun agama dan warna kulitnya. Supaya apa? Supaya kita nanti suatu saat punya kesempatan untuk berbicara dari hati ke hati dengan mereka tanpa harus melukai perasaan mereka. Karena Bapak bisa bayangkan kalau seperti ini. Seperti mana kalau ada orang yang didekati oleh pencopet atau misalnya penipu, maka tentu kita akan berusaha mencari gimana cara memberikan kode, memberikan isyarat kepada orang itu, supaya orang itu jangan melayani orang yang datang kepadanya berpura-pura sebagai eksekutif misalnya, karena kita tahu bahwa itu adalah penipuan. Begitulah juga jemaah sekalian. Agama melalui Al-Quran ini mengajarkan kepada kita siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang menjadi ketetapan baginya masuk ke dalam neraka. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Harusnya inilah kerisauan kita bersama. Inilah isi pikiran kita bersama, yaitu berpikir tentang keselamatan manusia. Kalau kita sudah mengisi benak kita, pikiran kita tentang keselamatan orang lain, maka kita tidak mungkin berpikir tentang buruknya orang lain, tentang jeleknya orang lain, tentang perseteruan di antara kita. Kenapa? Karena kita harus bahu-membahu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita harus bahu-membahu dari berbagai macam kalangan untuk menyelamatkan umat manusia, terutama dari kecelakaan nanti setelah kematiannya. Sekarang mungkin ada di antara mereka yang kurang respek, tetapi nanti di akhirat mereka menyesal. Seperti mana anak-anak kecil. Waktu kecil anak-anak kita cenderung tidak senang orang tuanya kalau mendisiplinkan mereka untuk belajar, untuk sekolah. Tapi begitu nanti sudah dewasa, merasakan nikmatnya bersekolah dan berilmu, baru mereka berterima kasih kepada orang tuanya. Begitulah juga dengan umat manusia sekarang. Maka Nabi datang. Kita umat Nabi juga harus melakukan hal yang sama. Nanti mereka akan berterima kasih kepada kita kalau kita bisa menuntun mereka kepada jalan yang benar. Jemaah sekalian berbahagia, ini adalah ilustrasi kalau orang nanti masuk ke dalam neraka. Dan ini tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Selama-lamanya. Dalam Al-Quran berkali-kali dikatakan, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang ingkar kepada Tuhannya, yaitu dengan mengingkari hakikat dirinya. Lalu kemudian baik dari kalangan orang musyrik ataupun dari kalangan ahli kitab, maka finari jahannam, tempatnya di neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal dalamnya. Dan Allah memberikan predikat kepadanya,
ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Inna ja'alna fi anaqihim. Orang yang belum mengenal dirinya dan belum mengenal Tuhannya. Ingat, tidak bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak mengenal diri kita dulu. Kata-kata sangat terkenal, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Al-Quran mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian kenapa tidak memperhatikannya. Wa fi anfusikum. Dan di dalam diri kalian kenapa tidak memperhatikan. Fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa tidak memperhatikannya? Di ayat lain Allah mengatakan sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu min rabbihim. Kami akan tunjukkan ayatina, ayat-ayat, tajalli kami, manifestasi kami di dalam seluruh alam semesta, wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka sendiri. Untuk apa? Hatta yatabayyana lahum, sampai jelas bagi mereka annahul haqqu min rabbihim, bahwa Nabi Al-Quran ini adalah kebenaran yang datang dari Tuhan. Agama ini adalah agama yang datang dari Tuhan. Nah, Allah mengatakan bagi mereka yang tidak sampai ke situ, yang belum mengenal dirinya dan karenanya belum mengenal Tuhannya, itu bagaikan orang yang dirantai lehernya. Inna ja'alna fi anaqihim. Seakan-akan di leher-leher mereka itu ada apa? Aglalan, belenggu. Fi anaqihim, di dalam unuk-unuk mereka, di dalam leher-leher mereka ada belenggu-belenggu. Apa namanya belenggu? Tidak bisa bergerak. Siapa yang tidak menggerakkannya tadi? Kepercayaan yang salah. Kepercayaan salah itu melahirkan mereka serba ketakutan. Begini takut nanti dikutuk, dilaknat oleh sembahan-sembahan mereka. Maka mereka ketakutan. Fi anaqihim aglala. Mereka terpenjara oleh kepercayaan mereka yang salah. Padahal kebenaran aslinya apa? Membebaskan manusia. Bukan belenggu seperti ini. Fahya ilal adqani. Dan belenggu-belenggu itu diikat sampai kepada dagu-dagu mereka, kepada leher-leher mereka. Kalau ini sebetulnya anak lebih kepada di belakang, bagian belakang, tengkuk mereka, sampai kepada bagian depan daripada wajah mereka. Fahum mukmahun. Lalu kemudian mereka tertengadah, hanya melihat ke atas saja, seraya berputus asa. Inna ja'alna fi anaqihim aglalan fahiya ila azqadi fahum mukmahun. Kenapa mereka seperti ini? Karena tadi tidak mengenal dirinya. Akal pikirannya tidak pernah digunakan untuk merenungkan, tafakkur, berkontemplasi terhadap siapa diri mereka. Itulah sebabnya yang pertama sekali kita renungkan adalah instrumen-instrumen, tools, fakultas-fakultas yang Allah berikan pada diri kita. Dalam surat Al-Insan Allah mengatakan wahadainahu sabila. Kami berikan guide manusia dalam dirinya, as-sabil dalam dirinya, yaitu akal pikirannya. Tapi terserah manusia, imma syakira wa imma kafura. Bagaimana kalau dia kafir? Kalau dia kafir, wa'tadna lil kafirina aglalan wasalasilan wasaira. Bagi mereka yang ingkar, yang tidak menggunakan akal pikirannya dengan benar, kami janjikan atadna lahum, kami janjikan kepada mereka, yaitu aglalan, yaitu belenggu-belenggu. Dan juga salasilah, rantai-rantai. Wasaira, dan neraka yang menyala-nyala. Mirip dengan ayat ini. Itu surat Al-Insan. Surat Al-Insan itu apa? Manusia. Ini surat Yasin adalah tentang Muhammad. Peran dan fungsi Muhammad adalah melepaskan manusia dari belenggu-belenggu seperti ini. Artinya orang yang tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal Tuhannya adalah orang yang tersesat. Orang tersesat itu adalah bagaikan orang yang terbelenggu. Bagaikan orang yang terantai kepala dan lehernya, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali hanya tengadah. Apa arti tertengadah? Hanya berharap kepada
sekutu-sekutu, sembahan-sembahan mereka selain daripada Allah. Mereka hanya ikut-ikutan begitu saja. Kata tertengada itu artinya tidak berpikir sebagaimana fitrahnya sebagai manusia yang berpikir. Maka orang seperti ini seperti berada dalam tembok. Semua sisinya dikena tembok. Berada dalam penjara. Depan mentok, ke belakang mentok, kiri kanan mentok. Orang yang seperti ini adalah bagaikan hidup dalam sekam, panas, gerah. Waja'alna min baini aidihim. Kami jadikan min baini aidihim. Kami jadikan di antara mereka, min baini aidihim, di antara mereka, di antara tangan mereka, saddan, ada dinding. Jadi kita artikan di sekitar mereka ada dinding, di depan mereka ada dinding, di sekitar mereka ada dinding. Wa min khalfim, dan di belakang mereka ada dinding. Artinya apa? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, ada sadda. Jadi di depan mereka ada sadda, di belakang mereka ada sadda, sehingga maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Karena kalau maju harus berpikir, mundur juga harus punya pikiran. Sedangkan mereka tadi sudah terbelenggu oleh rantai-rantai sampai ke dagu dan leher mereka. Fa'aghshaynahum, lalu kemudian kami tutup mereka. Aghsya itu tertutup. Seperti kalau kita masuk dalam kabut, itu aghshaynahum. Ya, ingat jemaah sekalian, ghasya itu artinya menutup. Ya. Dalam Al-Qur'an kata wan nahari idza jallaha wal lail idza yaghshaha. Jadi malam itu menutup. Jadi kalau kita masuk malam itu tertutup. Ya. Jadi kata-kata ghasya dalam Al-Quran ada al-ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah, itu ghasyiyah juga. Jadi fa'aghshaynahum, sehingga orang itu terperangkap seperti hidup dalam gua yang tertutup. Kiri kanannya adalah dinding batu. Tidak ada tempat untuk keluar, tidak ada juga cahaya masuk di sana. Begitulah perumpamaan jiwa, hati, sukma yang tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal Tuhan. Apa dinding-dinding itu? Dinding-dinding itu adalah dari kepercayaan yang salah. Kepercayaan salah tentang dunia, kepercayaan salah tentang benda-benda di sekitar kita, bahkan kepercayaan salah terhadap pokok-pokok atau pohon-pohon tadi yang mereka sembah selain daripada Allah. Fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Melihat apa? Tidak bisa melihat masa depan. Tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk melihat hari esoknya, terutama setelah kematiannya. Mereka hanya berpikir kehidupan ini hanya satu kali saja di dunia, setelah itu kita tidak akan hidup lagi. Apabila kita berpikir bahwa kehidupan itu hanya di dunia dan tidak hidup lagi, berarti pada dasarnya kita telah memikirkan, kita telah mempersepsi diri kita sama dengan hewan-hewan. Bukankah hewan-hewan begitu juga? Hewan-hewan mati setelah itu tidak akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi manusia tidak. Manusia adalah makhluk yang diberikan tanggung jawab. Dan karenanya masih ada kehidupan berikutnya setelah kehidupan dunia ini. Orang yang tertutup rapat hatinya seperti itu, bagaikan berada dalam gua yang tertutup rapat, di depan ada dinding, di belakang ada dinding, lalu kemudian tertutup dari segala sisi, maka kalau sudah telanjur seperti ini, maka sama saja. Diberi peringatan atau tidak beri peringatan, tidak akan mau mengerti. Bahasa kitanya acuh tak acuh. Wasawaun alaihim a'anzartahum. Kalau sudah begitu adanya, maka sama saja bagi mereka. Sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum, apakah engkau beri peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum, ataukah kamu belum beri peringatan kepada mereka? La yu'minun, mereka akan beriman. Mereka tidak beriman. Ini mirip dengan surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Jadi surat Al-Baqarah itu ayat 1 sampai ayat 5 berbicara tentang orang bertakwa.
Ayat 6 dan 7 berbicara tentang orang yang tertutup seperti ini, terperangkap. Ayat 8 sampai ayat 21 berbicara tentang orang-orang munafik. Mengaku beriman kepada Allah, tetapi hakikatnya tidak beriman, karena di dalam jiwanya masih ada penyakit. Jadi di dalam surat Al-Baqarah awal itu, Allah mempetakan dulu, membuat semacam roadmap-nya manusia sebelum dibicarakan di ayat-ayat berikutnya, surat-surat berikutnya, bahwa manusia itu cuma tiga macam saja, yaitu mengikuti tuntunan Al-Quran. Makanya di akhir daripada rangkaian orang bertakwa itu ayat 5, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita lihat surat Al-Baqarah. Ya. Jadi ini adalah Al-Muttaqin sampai kepada ayat 5. Ayat 5, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk, berjalan berdasarkan tadi Al-Quran, roh, spirit Al-Quran dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah yang akan beruntung. Sebaliknya, innal ladzina kafaru. Sungguhnya orang-orang yang kafir, ya, kafaru di sini adalah kata kerja. Berarti kan sengaja menutup diri. Kafar itu sengaja menutup dirinya. Ya. Di kata-kata kafar ini kata kerja, verb. Ya, bukan kata benda, bukan isim, bukan langsung kita katakan orang kafir, tapi artinya orang yang menutup diri. Sungguhnya orang-orang yang menutup dirinya seperti tadi dalam surat Yasin. Ya, memenjarakan dirinya dengan belenggu-belenggu. Masuk di dalam gua yang gelap gulita. Maka bagi mereka sawaun alaihim, sama tadi, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. A'andar tahum, apakah engkau beri peringatan kepada mereka, atau lam tunzirhum, atau kamu tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Jadi sama saja, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja. Kapan? Apabila orang itu telah menutup dirinya. Karena kalau orang menutup dirinya, pada dasarnya sama dengan orang yang masuk di dalam gua yang tertutup rapat, sehingga orang-orang di luar tidak akan sanggup menjangkaunya lagi. Jiwa manusia mirip itulah apabila kita menolak mengenal diri kita dan Tuhan. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Jadi terakhir adalah sawaun alaihim. Sama tadi surat Al-Baqarah. Najib yang berbahagia, mudah-mudahan surat Yasin ini terutama ayat 1-10 bisa mengingatkan kita apa sebetulnya tujuan agama datang, tujuan Al-Quran datang, tujuan Nabi datang. Bukan, agama tidak datang untuk menjadi subjek pertentangan. Agama tidak datang untuk menjadi subjek perseteruan. Agama itu datang untuk melihat orang-orang di sekitar kita dengan penuh rasa kasih sayang. Kasihan mereka kalau mereka tidak mengenal dirinya dan Tuhannya. Kasihannya kapan mereka nanti di akhirat akan menyesal. Dan penderitaan di sana adalah penderitaan yang sangat berat. Maka kalau tetangga kita saja terbakar, kita tidak akan membiarkannya. Bagaimana pula kita membiarkan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, sebangsa senegara kita, sesama manusia kita biarkan mereka nanti menderita di sana. Maka siapa yang membuat umat hanya sibuk bertengkar, berseteru tentang hal-hal yang sifatnya di dalam, maka sama dengan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Yang ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik, azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ringkas cerita, beri pembetulan dan pencerahan Ustaz, bahawa Yasin adalah duta Allah kepada hamba-hamba yang berakal rasional, yang sedar bahawa melalui pintunya ini kita dapat menuju kesempurnaan hakiki. Dan ini sekaligus membuktikan, terutama dalam ayat 9 tadi, bahawa sekedar ilmu duniawi yang kita miliki tidak akan menyelamatkan kita, menjaminkan kita untuk capai pada kesempurnaan tujuan pencipta kita tadi. Afwan Ustaz, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, memiliki ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia
bagaikan mengumpulkan bahan makanan di dalam rumah kita. Mengumpulkan bahan makanan di rumah kita tidak membuat kita kenyang. Kapan bahan makanan itu membuat kita kenyang? Apabila dimasak, diolah, baru kemudian kita makan. Kalau kita kumpulkan di rumah beras berkarung-karung, kita kumpulkan di rumah kita gula banyak, kita kumpulkan di rumah kita terigu banyak, kita kumpulkan di rumah kita bawang, cabai, dan sebagainya. Semua bahan makanan kita kumpulkan. Ada ikan, ada daging. Tetapi dibiarkan begitu saja, tidak akan membuat tubuh kita sehat. Tidak akan membuat kita kenyang dan tidak membuat kita hidup. Kurang lebih begitulah perumpamaannya orang yang mengumpulkan ilmu dunia, tetapi tidak diolah, tidak beyond, tidak melampaui. Karena untuk membuat ilmu-ilmu dunia ini beyond, melampaui, transenden, itu harus melalui ilmu-ilmu teologi, ilmu ketuhanan. Ilmu hikmah. Jadi hanya ilmu ketuhananlah yang bisa membuat semuanya itu bergerak melampaui, seperti gambaran kita kemarin di sini. Ya. Kita ada gambar kemarin di sini nih. Ya, seperti ini. Ilmu-ilmu sains ini, ilmu dunia seperti di sini. Karena memang yang namanya sains tidak salah, memang hanya mempelajari benda-benda itu. Kita sudah sampaikan, geologi mempelajari batu-batuan, astronomi mempelajari planet-planet, alam semesta, fisika mempelajari panas, temperatur, benda-benda, biologi mempelajari makhluk-makhluk hidup, antropologi mempelajari manusia dan interaksinya di antara sesama. Begitulah seterusnya. Jadi semuanya mempelajari benda-benda duniawi. Nah, kapankah semuanya ini bisa diolah, ibarat makanan tadi, bisa kemudian memperbaiki jiwa kita, mengenyangkan jiwa kita apabila dibeyondkan, dibuat melampaui, dibuat transenden namanya, yaitu dibawa ke atas. Tapi apa modal membawanya ke atas? Pertama adalah mengenal diri sendiri. Karena yang bersains, yang berilmu pengetahuan kan diri kita, adalah menjadi lucu, menjadi menjadi agak absurd apabila yang bersains tidak mengenal dirinya sendiri. Yang bersains, yang berilmu kan kita, tapi kita sendiri tidak mengenal diri kita. Apabila kita berilmu, bersains, tetapi kita tidak mengenal diri kita, kita sama dengan kaset yang menyimpan suara-suara, tetapi si kaset tidak mengenal dirinya sendiri. Menyimpan suara-suara, menyimpan rekaman-rekaman, sama juga dengan film, roll film, menyimpan gambar-gambar film, tetapi tidak mengenal cara manusia supaya beyond, supaya bergerak transenden melampaui, yaitu pertama adalah mengenal dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kenapa mesti mengenal diri kita? Karena begitu kita merenung, menyelam ke dalam kedalaman diri kita, ternyata yang kita temukan di sana adalah Dia. Ternyata yang tersimpan di sana adalah Rabbul Alamin. Sehingga dengan kita mengenal diri kita dengan presisi, maka kita akan mengenal Allah juga dengan presisi. Apalagi kemudian dipandu dengan Al-Quran. Maka dengan demikian, ini akan membawa kita ke atas, kepada wajibul wujud. Inilah yang disebut dengan ma'rifat. Jadi tanpa ma'rifat tidak akan menyelamatkan diri kita. Itulah sebabnya kita cerita pada hari Rabu yang lalu, bahwa manusia itu naif sekali. Bahasa kasarnya bodoh. Mereka membuat peradaban yang begitu indah. Berkeringat bekerja. Nabung. Membuat kota-kota, peradaban-peradaban. Tapi pada saat yang sama mereka juga membuat senjata-senjata yang bisa menghancurkan semuanya. Dan sudah sering terjadi. Beratus tahun dibuat, setelah itu kemudian dihancurkan. Peradaban Suria dibuat, terus kemudian mereka hancurkan. Peradaban Eropa dibuat, terus kemudian mereka perang di antara mereka. Jadi manusia adalah naif. Nah, bagaimana caranya agar tindakan manusia tidak seperti ini? Dia harus mengenal dirinya. Karena dengan mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Dan untuk mengenal diri kita ini, jemaah sekalian berbahagia, kita harus tadabburi Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran, kalau Bapak Ibu ikuti, tidak banyak berbicara tentang ibadah-ibadah ritual.
yang banyak berbicara adalah tentang renungan-renungan tentang ketuhanan. Terima kasih. Berikutnya lagi. Ya Ustadz, ada pertanyaan dari Mbak Ovi, mirip juga tentang mengenal diri. Tunggu sebentar Ustadz. Ya, silahkan Ustadz. Dari Opi. Tadi disebutkan siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Yang pertama, kita mengenal diri kita paling gampang, secara fisik, biologis dulu. Ya, karena diri itu kan namanya diri manusia lahir batin. Namanya manusia itu adalah jasmani dan rohani. Nah, kita mulai dari yang paling gampang pada jasmani kita, diri kita. Cobalah Opi, kita berpikir, siapakah gerangan diri kita ini sebelum masuk ke dalam rahim ibu kita? Kita itu hanya berasal dari satu sel. Ingat, satu sel. Yang namanya sperma dan ovum. Masing-masing satu sel saja. Kok bisa dengan sel itu berjumpa, tiba-tiba berkembang menjadi seperti kita sekarang? Pada diri kita seperti sekarang ada kesadaran, ada kemampuan berpikir, ada keinginan untuk sekolah, ada keinginan untuk membangun rumah tangga, ada keinginan untuk punya anak-anak, ada keinginan untuk punya relasi-relasi, sahabat-sahabat, sejawat, ada keinginan untuk bikin negara, bangsa, dan sebagainya. Kok bisa dari satu sel bisa berkembang seperti itu? Satu. Berarti kan sel itu sesuatu yang luar biasa. Nah, kita bertanya sekarang, itu sel itu dari mana? Ya mungkin kita mengatakannya dari orang tua kita. Coba tanya lagi orang tuanya dari mana? Dari mana? Dari mana? Kita katakan itu kan dari orang tua kita, ayah ibunda kita. Tanya lagi, dari ayah ibunya dari mana? Akhirnya kalau kita kita tarik ke atas, kita track back ke atas ke belakang sana, ujungnya sampai kepada satu orang, Nabi Adam. Nah, dari mana Nabi Adam? Ujung-ujungnya itu adalah biadaya, kata Allah, itu dari tanganku. Luar biasa. Al-Quran mengatakan itu biadaya, kata Tuhan. Jadi itu adalah dari tangan Tuhan. Tangan Tuhanlah yang menjelmakan satu sel itu, lalu kemudian bisa menjadi yang disebut dengan manusia. Dengan demikian sel sperma dan ovum itu sebetulnya apa? Sebetulnya adalah jejak tangan Tuhan di sana. Makanya tadi apa yang terjadi kalau kita mengenal diri kita, mengenal Allah. Coba kita renungkan itu baru secara fisikal. Belum lagi dengan akal pikiran kita. Belum lagi dengan jiwa kita, perasaan-perasaan kita. Kita mengenal ke dalam. Dari mana itu keinginan kita untuk mengetahui? Ya. Dari mana itu keinginan kita kok tiba-tiba sama semuanya? Mengatakan salah itu salah, benar itu benar. Ya. Penilaian kita dalam matematika semuanya sama. Kok bisa seragam padahal jumlah manusia 8 miliar. Semuanya tidak ingin disakiti dan tidak senang orang yang menyakiti. Bahkan maling pun tidak suka maling. Karena maling kalau dimalingin juga marah. Pemarah juga tidak suka dimarahin. Karena kalau dia dimarahi, dia juga marah luar biasa. Penipu juga tidak mau ditipu. Begitu ditipu, dia bacok kita. Nah, dari mana itu semua? Kok bisa sama? Universal. Pastikan sumbernya harus sama. Dan Allah mengatakan, kalian diciptakan dari min nafsi wahidatin. Nah, kalau min nafsi wahidatin, kalau begitu, siapa? Permulanya dari akal kita mengatakan tidak mungkin. Jawabannya itu adalah jejak Tuhan. Fitrah namanya dari sisi rohani. Ya, jadi inilah kemudian membuat kita, kalau begitu ya Allah, kita ini benar-benar seperti ini sekarang adalah karena Tuhan. Makanya ketika manusia berpengetahuan bersains tadi, tapi tidak mengenal Tuhan, yang terjadi adalah absurditas. Absurditi, kenapa? Mereka membuat pengetahuan, menciptakan teknologi, mobil-mobil, pesawat untuk memudahkan hidup mereka. Tapi pada saat yang sama mereka juga menciptakan alat-alat perang. Mereka menciptakan senjata-senjata yang satu kali meledak langsung ribuan orang meninggal dunia. Luar biasa manusia itu. Jadi artinya apa? Itu tadi disebut dengan absurd. Mereka membuat peradaban, tapi mereka juga membuat alat untuk menghancurkan peradaban itu. Berikutnya lagi dari siapa lagi, Bu Dokter tadi? Dari Pak Ustaz. Pak Burhan ya.
Sama-sama, Pi. Diajar secara superficial dan bukan kepada ruh. Betul. Jadi jemaah sekalian, Al-Quran ini kebanyakan diajarkan secara superficial. Superficial itu cuma permukaan saja. Ya, jadi superficial permukaan. Lawannya superficial apa? Substansial. Jadi harusnya Al-Quran diajarkan substansinya, bukan superficialnya. Bukan permukaannya saja, bukan hanya sekedar huruf-hurufnya saja, tetapi rahasia-rahasia yang berada di baliknya. Itulah sebabnya kita saksikan, ya mohon maaf kalau di Indonesia, teman kita dari Singapura dan Malaysia pasti mendengarkan cerita di Indonesia sekarang. Ya. Pemilik pesantren tahfiz terbesar, kemudian dituntut oleh banyak jemaahnya atas nama sedekah, kemudian melakukan berbagai macam hal-hal yang tidak menyenangkan. Begitu juga dengan macam-macam lah. Apa sebabnya? Karena itu tadi, Al-Quran hanya sebatas huruf-hurufnya saja. Ketika Al-Quran hanya dibaca sebatas huruf-hurufnya saja, superficial kalau istilahnya Pak Burhan tadi, maka apa yang terjadi? Maka bisa disalahgunakan untuk kepentingan duniawi. Ini yang disebut dengan menjual ayat-ayat Allah. Dalam Al-Quran berkali-kali Tuhan mengatakan, la tashtari bi ayati samanan qalila. Jangan menjual ayat-ayat itu dengan harga yang sedikit. Artinya apa? Banyak sekali orang yang menjual Al-Quran, ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Apa namanya harga yang sedikit? Mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan sebagainya, tetapi motifnya adalah kemewahan dunia. Motifnya adalah popularitas. Motifnya adalah pujian-pujian. Harusnya semakin kita mempelajari Al-Quran, semakin tawadu, semakin wara, semakin zuhud. Tetapi ini yang terjadi adalah sebaliknya. Berbicara tentang Al-Quran, tapi kalau orangnya berbicara, seakan-akan mengecilkan semua orang. Bayangkan, kalau dia mengatakan, siapa yang bersedekah 3 juta akan dapat 30 juta. Siapa yang bersedekah 1 motor akan dapat mobil Avanza. Kalau tidak percaya, kafir. Wah, luar biasa, Pak Ustaz. Dengan gampang mengatakan seperti itu. Dari mana ayat Al-Quran berbicara seperti itu? Kok bisa mengatakan seperti itu? Ya, padahal ini adalah guru tahfiz. Kan ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran hanya dipelajari bagian luarnya saja. Motif-motif duniawi yang ada di dalam diri dibungkus dengan ayat-ayat. Jadi jemaah sekalian berbahagia, benar dikatakan Pak Burhan. Belajar Al-Quran hanya superficial. Istilahnya Nabi, belajar Al-Quran hanya sampai di tenggorokan saja. Ya. Berikutnya lagi makanya jemaah sekalian kita berharap banyak ikhwan kita, saudara-saudara kita yang ikut tadabbur bersama dengan kita, karena kita akan coba menyingkapkan, walaupun karena waktu kita terbatas juga, ya tidak bisa secara mendalam sekali, apalagi 1 kali pertemuan kita ada 10 ayat. Jadi rencana nanti Bapak Ibu sekalian, kalau putaran pertama ini selesai, putaran pertama ini kan 1 kali pertemuan 10 ayat. Nanti kita balik lagi ke awal, kita mulai hanya per 5 ayat saja. Cuma itu tadi memang butuh waktu yang lama. Karena pertemuan kita saja per kali pertemuan 10 ayat ini sudah 2 tahun, ini hampir 2 tahun belum selesai. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau orang tidak mempelajari Al-Quran sama sekali. Ini sudah pertemuannya berapa? 3 kali 1 minggu. Ini pertemuan 3 kali 1 minggu. Di Ramadan setiap hari 2 kali, bulan Ramadan 1 hari 2 kali. Tetapi sekarang kita baru masuk di surat Yasin, surat 36. Berapa surat Al-Quran? 114. Padahal ini sudah hampir 2 tahun. Ayat, Ustaz. Kenapa? Ramadan, 2 kali Ramadan 900 ayat, berarti 1.900 ayat. Ramadannya 2 Ramadan saja berapa? 1000 ayat dokter? 1.800 Ustaz. 1.800 ayat, bayangkan. Ya, karena 1 Ramadan 900. Total ayat ini kan 6.000-an ayat. Nah ini kita membahas 3 kali seminggu, 10 ayat, ini sudah hampir 2 tahun belum selesai. Bapak bisa bayangkan bagaimana orang tidak mengaji sama sekali. Coba. Atau mengaji hanya membaca saja, zohir-zohirnya saja. Superficial tadi istilah Pak Burhan. Ya. Nah jadi sebab itulah Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Nanti kalau nanti selesai putaran pertama ini, putaran pertama kita selesai 30 juz, 114 surat, kita balik lagi membahas surat Al-Fatihah dengan setiap kali pertemuan adalah maksimal 5 ayat saja. Dari Ibu Kamsiah.
Ya, jadi ini dari kata Abu Abdillah, ya dari Imam Ja'far, dari apa ya? Kalau Abu Abdillah itu biasanya Imam Ja'far, Abu Abdillah kedua, ya. Jadi kalau yang banyak dikutip itu Abu Abdillah kedua. Jadi ada Abdillah pertama, ada yang kedua. Kalau Abu Abdillah yang pertama itu adalah Imam Hussein, yang kedua adalah Imam Ja'far. Ajarilah putra-putrimu surah Yasin, karena surat Yasin merupakan wewangian Al-Quran. Saya kira betul. Surah Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Yasin adalah nama Nabi Muhammad SAW. Nur ala nur, Allah ciptakan cahaya. Saya kira ya betul ini. Ya. Jadi saya kira ini kita terima kasih banyak kepada Bukam yang telah mengutipkan ini beberapa kutipan berkenaan dengan Al-Quran dari Jami'ul Akhbar. Assalamualaikum Ustaz. Ya, ini satu lagi dulu Pak Nur ya. Satu lagi dari Bu Emma. Satu Ini Bu yaitu. Emma minta doa Ustaz. Oh, minta doa. Oke. Minta doa. Baik. Silakan Pak Nur. Afwan semua. Ustaz, terlintas di benak fikiran ni dalam putaran pusaran ilmu Allah yang tajalli daripada alam sana ke sini, kita juga mempunyai magnet yang perlu dipersiapkan untuk tarikan magnet besar tadi ke arah pusat titik tadi. Apakah ni berarti Yahdi Mayasya tu berdasar kepada persiapan kesucian fitrah jiwa kita yang masih murni? Lantas inilah yang dikata Yahdi Mayasya, dan Allah bukakan pintu-pintu ke arah insanul kamil tadi untuk bersatu antara selawat Allah, malaikat dan orang mukmin. Sama ada kita pergi universiti atau tidak. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz soalannya. Baik. Terima kasih banyak. Ini istilahnya menarik. Jadi jemaah sekalian sebagai bagus. Karena tadi dalam kaitannya dengan membimbing kepada jalan yang lurus, ada kata-kata mayyasya, yahdi mayyasya min ibadihi. Allah akan menggait melalui Nabi hamba-hambanya yang dikehendakinya. Nah, kan ada kata-kata dikehendaki. Kan berarti bahwa kita ini harus membuat diri kita masuk dalam kategori dikehendaki. Kalau kita masuk dalam kategori dikehendaki, baru kita tertarik. Sama misalnya kalau kita mencari sesuatu dengan magnet tadi. Ya, nanti sesuatu itu akan tertarik atau tertangkap oleh magnet kita kapan? Apabila yang kita cari itu adalah logam. Kalau plastik ya tidak bisa. Akan menemukan itu kalau yang kita cari itu logam, misalnya paku, jarum, peniti yang terbuat dari logam, dari besi. Nah, baru kita akan bisa mendapatkan itu dengan menggunakan magnet. Nah, begitulah juga jemaah sekalian. Kalau Allah itu menggunakan kata-kata mayyasya, berarti kan kita harus mengkondisikan diri kita masing-masing agar bisa tertarik oleh mayyasya'nya Allah tadi itu. Ya, jadi kita tertarik oleh mayyasya'nya Allah. Dan mayyasya'nya Allah itu kan tidak langsung kepada Allah, tapi melalui orang-orang yang diberikan wewenang, otoriti untuk itu. Yaitu tadi utusannya, orang-orang sucinya. Jadi kalau kita ingin ditarik oleh mereka, ya kita harus menjadikan diri kita orang yang pantas ditarik. Dan ini adalah sifatnya adil. Tidak melihat dekat atau jauh. Tidak melihat sekolah. Pernah sekolah university atau tidak. Siapa saja yang mengkondisikan dirinya, dia akan ditarik. Bahkan orang yang paling dekat kepada Nabi, seperti istrinya Nabi Nuh. Seperti istrinya Nabi Lut. Itu tidak bisa tertarik. Kenapa? Karena tidak menjadikan dirinya sebagai objek magnetik. Tidak menjadikan dirinya sebagai ibaratnya tadi logam. Karena tidak menjadikan dirinya logam, ya tidak bisa tertarik oleh pusat. Maka jemaah sekalian, kalau kita ingin ditarik oleh Allah, tugas kita, kewajiban takwini kita, syar'i kita adalah dengan mengkondisikan diri kita. Mengajari diri kita. Itu sebabnya agama tadi tujuannya justru membuat kita zuhud, wara, tawadu, bukan justru sebaliknya. Bukan beragama kita semakin angkuh kita. Bukan beragama kita semakin sombong kita. Bukan beragama kita semakin pelit kita. Bukan beragama kita semakin suka kita membicarakan orang lain keburukannya. Tetapi semakin beragama kita, semakin zuhud kita terhadap dunia. Semakin tawadu kita, semakin merendahlah kita terhadap orang lain.
Inilah yang diajarkan akhlaknya oleh Nabi kita Muhammad SAW agar kita bisa tertarik ke atas. Dalam Al-Quran dikatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Hamba-hamba Allah yang Rahman itu adalah apa? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, apabila berjalan di muka bumi dalam keadaan merendah, hauna, merasa hina, merasa tidak punya apa-apa. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila diganggu oleh orang-orang yang jahil, maka mengucapkan kata-kata salama. Kemudian mereka melewati malam-malamnya. Alladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Melewati malam-malamnya dengan apa? Kepada Tuhannya sujud dan wa qiyama, sujud dan berdiri. Maksudnya beraktivitas, mendekatkan diri, qurbah, takarrub kepada Tuhannya. Terima kasih banyak pertanyaannya semuanya Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan doa. Kita doakan sahabat daripada Ibu Emma Fatima, yaitu Bapak Anton Dwi Pamungkas, yang hari ini masih dirawat di rumah sakit, sudah 2 bulan lebih. COVID-nya masih positif, luar biasa, ini sudah 2 bulan masih COVID masih ada, kemudian masih pakai ventilator. Semoga Allah SWT berikan kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Allah angkat penyakitnya dan sebab-sebab sakitnya. Allah muliakan dirinya. Allah kirim nabi, Allah kirim malaikat rahmat kepadanya, dan kemudian Allah mendekatkan beliau yaitu Bapak Anton Dwi Pamungkas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya walaikumsalam salihah bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad, khususan untuk Bapak Anton Dwi Pamungkas. Semoga ya Allah dengan Fatihah dan selawat kami berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna kepadanya. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad jil farjas akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa'alafu minkum. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.